Ada nggak sih Kak yang kayak mata pelajaran yang kakak nggak suka dan nggak suka, terus kayak kenapa kakak nggak suka dan suka? Oke, ini di SMA berarti mata pelajaran SMA. Yang kuliah juga boleh, Yang kuliah juga boleh. Favorit boleh. Oke, SMA dulu berarti ya. Yang aku suka itu adalah biologi dan fisika. Itu dua mata pelajaran yang paling tinggi di rapor aku. Kenapa kalian kaget? Fisika soalnya itu kayak Ya sebenarnya aku nggak suka banget, tapi karena gurunya Bu Ajeng masih ada nih. Masih. Nah itu jadi aku kayak senang gitu, karena Bu Ajeng baik banget. Ya jadi biologi suka karena apa? Karena itu kayak berkaitan dengan tubuh, maksudnya kayak belajar itu bisa ngambil dibayangin aja, kebayang. Walaupun emang materinya banyak banget sih, aku juga agak-agak sulit gitu ya belajarnya. Cuma ya itu suka minat gitu. Terus fisika memang sulit sih, banyak banget hitungannya ya kan. Terus kayak kadang-kadang malah nggak bisa kebayang gitu ini apa sih, gue belajar apa sih. Cuma karena kebetulan gurunya juga sangat mendukung dan suportif dalam mengajar, aku jadi senang. Dan pada akhirnya di rapot akhir bahkan sampai ijazah itu dua pelajaran yang paling penting. itu Bu Ajeng tuh yang mengajar fisika tuh. Betul. Kalian setuju nggak Bu Ajeng baik ngajarnya? Kok pada kayak kamu gitu ya jawabnya ya? Kalau yang kurang suka paling ya matematika sih. Setuju. Setuju. Angkat tangan tinggi. Gak ada alasan spesifik, tapi aku kurang enjoy aja. Kayak ngejalanin mah bisa, cuma ya kurang senang aja. Menggunakan angka ya? Nah ini kalau di mata kuliah gitu ya, kalau di ada banyak banget sih yang dipelajarin, tapi aku cari yang ini, yang indeks yang paling bagus di IPK kemarin itu farmasi fisika. Fisika lagi. Ada Emang secinta itu sama fisika gak secinta itu sih, cuma kebetulan bagus aja nilainya gitu. Kalau kakak milih farmasi itu gara-gara nilai biologi sama fisikanya mendukung atau karena emang dari awal tuh udah milih buat masuk farmasi gitu? Ya itu salah satu alasannya. Tapi ada hal lain juga yang menjadikan aku mau masuk farmasi adalah aku senang ke kesehatan, tapi aku gak mau jadi dokter karena aku kayak takut darah. Terus aku takut megang orang secara langsung, kayak aduh nih nyawa orang ada di gue nih gitu. Jadi aku mau berkontribusi di belakang di layar gitu di farmasis. Kan nanti obat kalian ada yang dibikin sama Kak Jen. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, Kak, kan kalau sekarang ya, apa sih harapan terbesar Kakak saat memasuki dunia perkuliahan? Itu kalau boleh tahu. Oke, mungkin dari pertama dari segi akademis, sebenarnya aku mau bisa mencapai indeks nilai yang bagus, punya IPK yang bagus, dan kalau bisa kumlot. Amin. Terus dari segi akademis, aku mau bisa achieve pengalaman di organisasi atau volunteer atau pengalaman kerja gitu, misalnya magang atau jadi freelance atau mungkin langsung kerja gitu ya. Terus tentunya aku juga mau bisa gain ilmu yang bermanfaat bagi diriku sendiri dan juga orang lain. Jangan lupa pakai ya. Jangan lupa 40 amin. 40 amin. 40 orang. 40 orang. Yang bilang amin nanti Biar terkabul ya ya. terkabul. Amin. Amin. Nah kalau sekarang udah masuk kuliah kan, ada nggak sih kegiatan atau kebiasaan baru yang dikembangin gitu? Kayak misalnya tiba-tiba ada hobi baru atau kayak rutinitas baru gitu. Kan soalnya juga ketemu sama orang baru, siapa tuh kebawa kan. Lingkungan baru juga kan. Gitu. Betul. Jadi sekarang itu ya kurang lebih mirip-mirip sih sejujurnya sama SMA. Aku kan dulu kerjaannya di SMA PHDD ya. Jadi kayak sekali PHDD seumur hidup PHDD gak sih? Setuju gak sih? Passion banget gitu ya Iya PHDD. kayak gitu. Kebanyakan aku ikut panitia kayak gitu. Terus tapi dari itu nih aku mulai masuk ke ranah-ranah kepanitiaan yang ikut seminar-seminar. Aku kayak suka ngomong kan, jadi aku mau nih gimana caranya aku bisa ngembangin minat aku tentang interaksi sama orang kayak gitu. Terus aku juga mulai melek dengan dunia pekerjaan gitu kan. Terus aku jadi kayak coba magang. Jadi sekarang aku udah magang juga nih di UI. Oh, Yudi. Iya di dekanat Fakultas Farmasi UI. Ya, aku yang megang social media mereka dan public relationnya juga. Jangan lupa nanti bisa. Masih ada hubungannya ya sama PHDD ya? Ada juga betul, tapi mungkin agak luas juga sih, Ya. ada kayak penulisan segala macam juga. Terus apa lagi ya? Ya itu sih kurang lebih. Jadi ikut band juga. Oh, band. Ikut band. Tuh.
ikut BEM dan ikut kepanitiaan dan juga organisasi lain. Saat ini aku megang 3 organisasi dan 1 magang. Itu gimana cara balance lo kak? Iya. Kalau masih wah itu pusing banget. Emang kakak nggak Bem. penuh kan notifikasinya? Iya. Telkom aja wah Wah. banget itu HP ramai banget sampai nge-lag. Kita aja masih SMA udah kayak Gitu. apalagi kakak gitu kan, yang organisasinya tuh banyak Banyak banget. banget gitu. Heeh. Iya, rasanya emang ngomongnya dari bumi sih. Iya kan. Cuma pakai slide dan WhatsApp gitu kan. Ya cuma ya itu kan memang pilihanku kan. Jadi kayak ya udah gimana caranya aku bisa bertanggung jawab dengan apa yang aku pilih. Jadi ya udahlah jalanin aja, berusaha manage waktu dan prioritas. Nah, kan kita bakal masuk ke fun question lagi, pertanyaan seru. Nah, Aduh. nih, kakak boleh ceritain nggak satu atau lebih teman-teman kakak yang benar-benar berjuang bareng sama kakak gitu? Oke. Wah, aku nggak bisa sebutin satu-satu sih. Kalau aku bisa sebutin semua angkatan 44, aku sebutin. Oh, Karena mereka ya tentunya bersamai aku dong dari kelas 10 sampai kelas 12 ya kan. Cuma mungkin kalau boleh aku sebutin namanya ada Sarah, kalau kalian tahu Sarah UI Teknik Lingkungan, Ara UI Teknik Biomedis, Vio Teknik juga Teknik Arsitektur. Pokoknya banyak. Tapi mungkin salah satunya Sarah sih, karena aku sampai pernah di satu titik sama dia itu sampai sholat tarawih pun kita berjamaah guys. Maksudnya kita berdua kita sholat tarawih berjamaah demi berdoa mendapatkan PTN yang sama, dan pada akhirnya aku sama dia alhamdulillah masuk ke UI juga bareng-bareng. Best friend for life. Oke lanjut Suzanne. Menurut Kak Aisyah nih, seru nggak sih pertemanan di kuliahan? Nah terus kalau ketemu teman-teman yang sifatnya beda-beda gitu gimana Kak? Oke, menurut aku pertemanan di kuliah itu seru banget karena pertama yang udah aku mention tadi, kita ketemu sama orang dari Sabang sampai Merauke. Jadi tentunya berangkat dari itu budaya dan sifat yang dibawa mereka kan juga beda-beda kan. Dan itu justru menjadi challenge juga buat aku gimana caranya aku bisa menghadapi orang dengan karakter yang berbeda-beda. Tapi di lain itu teman-teman di kuliah itu nggak individualis, mereka sangat-sangat suportif, saling bantu sama satu sama lain, bahkan nggak teman sangkatan tapi juga kakak tingkat. Kalau yang aku rasain di UI sih kayak gitu ya, kita punya yang namanya sistem kakak dan adik asuh, di mana satu mahasiswa, satu adik tingkat itu ya, punya kakak tingkat yang istilahnya bisa membimbing mereka itu di perkuliahan. Jadi kayak nggak sendiri kok di sini. apa punya? Ada, aku ada 2 orang. Oh, 2. Iya, jadi Ada aku punya saudara asuh. Jadi aku dan teman aku, kita punya 2 kakak asuh yang mereka juga bersaudara. Oh, Kayak gitu istilahnya, saudara asuh, kakak asuh, adik asuh ya gitu. lucu banget. Seru banget, kayak keluarga banget ya. Iya. Bener. Aku masuk ke pertanyaan berikutnya. Itu gimana sih cara kakak menyesuaikan diri dengan kebebasan baru dan tanggung jawab di perguruan tinggi? Oke, jadi mungkin kebebasan di sini adalah kebebasan mengatur waktu, kebebasan memilih kegiatan, yang kayak gitu. Nah, justru karena kita bebas, tapi kita juga jangan sampai membiarkan kebebasan itu jadi penghalang buat kita. Kita tetap, juga. betul, kita tetap harus teratur. Dan di sini kuliah itu lagi-lagi nggak sama kayak sekolah gitu ya, bukan guru atau dosen yang mengingatkan, tapi kita sendiri yang harus sadar dengan kewajiban dan juga misalnya deadline tugas kayak gitu. Jadi itu harus banget diingat, harus punya self management yang baik, dan mungkin kita juga di sini harus mulai melek dengan finansial kita, dengan keuangan kita. Mungkin kita masih ada yang dikasih sama orang tua juga kan per bulannya gitu, dan gimana cara kita bisa memanage keuangan kita punya biar kita bisa uang ataupun ya uang yang kita punya itu bisa cukup, jangan sampai kurang, minus kayak gitu. Karena banyak, iya karena kita banyak kebutuhan di kuliah. Mungkin khususnya aku ya, anak Boros farmasi. gitu ya? Iya mungkin bisa boros, sering jajan. Mungkin tadi ya punya gap waktu, jadi ya suka jalan-jalan, kantin, suka enak. banyak yang main dilakuin gitu. Betul. Dan kepanitiaan juga ada yang bayar. Jadi kayak harus bayar stand up SUC namanya, stand up cost. Dan kalau farmasi aku juga kayak ada beli-beli alat praktikum gitu sih, jadi harus bisa manage keuangan. Itu banyak banget kalau farmasi itu, karena banyak praktek juga kan. Dan pasti nggak murah juga kan alat-alat. Betul banget. Masih murah sih kalau aku beli Murah. sendiri. Oh, Nah, masih lumayan. Tapi kan UKT-nya lumayan. Jadi kayak kita harus bisa saling mengerti lah antara orang tua dan anak gitu.
supaya jangan boros sainginya ya Kak. Betul. Kakak punya nggak sih rencana ke depan, bisa saat kuliah atau setelah lulus nantinya? Oke. Mungkin buat kuliahnya tadi aku juga sempat mention mau achieve academic performance yang bagus kayak gitu, dan untuk setelahnya tentunya mau bisa bekerja di perusahaan farmasi gitu ya mungkin, atau punya bisnis sendiri, dan tentunya mau juga lanjut ke sekolah profesi apoteker. Dan aku nggak tahu bakal S2 atau S3 juga, tapi aku mau bisa di bidang pendidikan aku juga. Minimal satu profesi lah. Kakak impiannya pengen lanjut di mana kalau misalnya ada rezeki atau kayak bisa nih lanjut S2, S3, pengen di mana Kak? Kalau mau profesi mungkin lanjut di UI lagi, terus mungkin kalau S2 atau S3 kalau punya kesempatan atau rezeki ke beasiswa nggak ke luar negeri juga. Kemana tuh? Aku belum bisa nyebut sekarang sih, gitu, tapi kita doain aja yang terbaik. Amin. Amin. Aku amin, jangan lupa. Jangan lupa ya, Pak. Sekarang aku udah kuliah nih. Nah, terus ada nggak yang dikangenin gitu di masa-masa SMA? Benar. Kita sama teman-teman juga. Kan SMA kayak memorable banget tuh. Seru banget. Iya benar. Kalau SMA sih aku rasa aku kangen gimana aku bisa main, tapi di satu sisi nggak terlalu stres dengan academic pressure gitu. Mungkin emang di kuliah waktunya lebih lengang, tapi di lengang waktu itu aku bener-bener full nugas, full belajar gitu ya. Kalau di SMA kan kayak nggak terlalu bebannya itu mungkin pasti beban, cuma nggak sebeban di kuliah. Kalau menurut aku mungkin tergantung jurusan ya, aku kan farmasi gitu kan, itu yang dikangenin di SMA. Oke Zen, abis kita udah puas nanya-nanya bareng Kak Aisyah, sekarang aku mau nanya nih ke Keisha, apa sih yang udah kamu dapetin dari divisi kita kali ini? Aku udah belajar banyak banget sih dari divisi kali ini, di episode 4 ini. Kayak jadi tahu kayak kehidupan di kuliah tuh kayak gimana sih, terus kayak harus ngapain aja buat biar bisa masuk PTN. Terus juga kayak ya banyak belajar sih, kayak cara ngebalance waktu, terus Ada tahu lingkungan baru ya? betul banget. Terus juga jadi tahu pengalaman-pengalamannya Kak Aisyah gitu. Kalau kamu gimana, Din? Ya kurang lebih sama ya, kayak yang udah kamu sampein. Aku belajar banyak banget dari Kak Aisyah yang Pengalamannya udah banyak iya, banget pengalamannya ya. udah banyak banget, dan Dari itu pos, dari pos dan ikut banyak kegiatan di kampusnya, dan semoga itu bisa menjadi bekal aku nanti kalau aku masuk ke universitas. sangat terinspirasi ya. Bener banget. Betul banget. Oke, Suzen, karena kita udah mau end episode BBC kali ini, Kak Aisyah boleh nggak sih kasih beberapa Tips. iya Bukan. Kak Aisyah boleh nggak sih kasih sepatah kata atau quotes saya buat yang lagi berjuang untuk lolos ke PTN impiannya? Boleh nggak, Kak Aisyah? Oke, jadi buat teman-teman di sini yang sekarang sedang memperjuangkan PTN dari kelas 10, 11, atau 12, aku tahu kalian bisa melewatinya, kalian keren banget, kalian hebat di tengah banyaknya pertempuran di pikiran kalian sendiri, di tengah banyaknya tekanan dan tuntutan dari diri sendiri maupun orang sekitar. Kalian tetap bisa menjalaninya, tetap semangat, belajarnya kuatin, doa-doanya dilangitkan sebanyak-banyaknya, tawakal terhadap apa yang menjadi takdir kamu, dan tetap ingat dengan tujuan kamu mau apa. Dan kalian harus ingat kalau bukan kalian yang menjemput mimpi kalian, siapa lagi yang akan mengejar dan menjemputnya. Sekian dari aku, terima kasih. Oke guys, it's the end of BBC episode keempat. Nantikan BBC berikutnya ya. Jangan lupa buat like, Like, comment, share, dan subscribe channel kita.